Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz kelas 2A yang keren, ganteng, soleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh iya, insya Allah hari ini kita akan belajar tematik dengan tema pembahasan yang lebih menarik, lebih seru, dan lebih menantang. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kalimat ajakan, maka hari ini insya Allah Ustadz akan membahas tentang kalimat tanya. Seperti apa kalimat tanya? Perhatikan slide berikut ini ya. Nih, Ustadz mau share screen dulu. Nah, kalimat tanya. Kelihatan? Nah, oke. Lihat di layar ya, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini teman-teman semuanya, biasanya sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, kita lihat ya. Nih, tuh, kita lihat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kalimat tanya, Ustadz? Gitu kan? Ada pertanyaan nih ya. Nah, itu aja contoh kalimat tanya gitu. Ya. Kalimat tanya ternyata nih artinya kalimat tanya nih. Tuh, kalimat yang digunakan untuk bertanya suatu hal kepada orang lain. Jadi, kalau kita ingin bertanya suatu hal kepada orang lain, bertanya apapun, siapa nama kamu? Di mana kamu tinggal? Apa kesukaan kamu? Ya, itu kita menggunakan kalimat kalimat tanya. Ciri-cirinya, nah, ciri-ciri kalimat tanya itu memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya diawali atau terdapat kata, ya, kata kapan. Kemudian siapa, kemudian di mana, kemudian berapa, dan terakhir apa. Ini seperti di buku teman-teman semuanya. Jadi di buku udah ada, tapi Ustadz jelaskan biar kalian memahaminya lebih mudah tentunya. Oke? Nah, nih ada ciri-ciri lainnya nih. Jadi ada ciri-ciri lain dari kalimat tanya. Kalimat tanya itu biasanya dan harus terdapat tanda tanya. Ini yang dimaksud dengan tanda tanya. Jadi tandanya berbentuk seperti melengkung, di bawahnya ada titiknya ya. Jadi tanda tanyanya itu terdapat pada akhir kalimat. Oke, kita lanjut. Ini contohnya nih ya, contoh kalimat tanya. Ada seorang anak yang bertanya, PR-nya halaman berapa ya? Gitu kan, Hendar, PR-nya halaman berapa ya? Dijawab, ada di halaman 5. Nah, ya ini kalimat tanya nih. PR-nya halaman berapa? Dijawab halaman 5. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ustadz mau kasih contoh beberapa kalimat tanya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat nih. Ada gambar seorang anak laki-laki yang sedang berbicara di depan kelas. Tapi kita nggak tahu anak laki-laki ini ngomong apa nih. Nah, ya kita lihat. Dia bilang, siapa yang mau jajan di kantin? Nah, ada tanda tanyanya ya. Siapa yang mau jajan di kantin? Anak-anak Ustadz semuanya, perhatikan gambar dan apa yang diucapkan oleh anak laki-laki tersebut. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan orang atau untuk menanyakan yang berhubungan dengan teman kita, orang tua kita, pokoknya orang siapa, ya kan? Siapa yang mau jajan di kantin berarti saya Ustadz, atau yang mau jajan di kantin Hendar Ustadz kan gitu ya. Jadi kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang ya. Ini contohnya. Atau contoh lain misalnya, siapa yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid misalnya. Nah, ini kan siapa? Berarti untuk menanyakan apa? Menanyakan orang itu ya. Kata tanya siapa? Nah, siapa yang di sini apa misalnya? Siapa yang di sini punya sepatu baru? Atau siapa yang mengantar kamu sekolah setiap hari ya? Kan bisa. Ya, jadi kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan apa? Menanyakan seseorang. Oke, gampang kan? Kita lanjut.
Kemudian ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Waktunya kapan? Jam berapa kita belajar online misalnya ya? Atau kapan kita belajar online? Kapan kita makan? Kapan kamu mandi misalnya. Nah, ini dia. Ini untuk menanyakan waktu ya. Sebagai contoh ada gambar dua anak sedang belajar. Anak laki-lakinya bertanya, "Kapan ya waktu makan siang?" Dijawab, "Jam 12 siang insya Allah." Jadi, waktu makan siangnya kapan? Ya jam 12 siang kan gitu. Kapan waktunya tidur, ya kan? Nah, jadi kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kita mandi? Kapan waktu makan siang? Kapan kita belajar? Nah, ini menggunakan kata tanya apa? Kapan. Oke, barakallahu fikum. Kemudian, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya kan? Berapa sih jumlah siswa kelas 2A SD Islam Ibnu Hajar Mandiri? Tanda tanya belakang. Berarti sesuatu yang berhubungan dengan jumlah ditanyakan dengan kata tanya berapa. Berapa umur kamu? Ya kan? Apalagi. Berapa uang jajan kamu setiap hari? Berapa lama kamu mengerjakan PR? Biasanya jawabannya berhubungan dengan jumlah. Ya, kalau berapa? Berapa usia Ustadz Hendar misalnya? Berarti Ustadz Hendar berusianya 26 tahun misalnya kan gitu. Berarti jumlah. Berapa umurnya Aymar? Berapa lama kalian berjalan ke sekolah misalnya. Jadi kalau berapa itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Biasanya jawabannya angka. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Jumlahnya ada 22 siswa laki-laki. Berapa sih jumlah siswa kelas 2A SD Islam Ibnu Hajar Mandiri? Dijawab. Jumlahnya ada 22 siswa laki-laki. Itu dia. Itu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jumlah. Kemudian, ada lagi. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Yang digunakan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan. Biasanya menggunakan kata tanya apa. Apa yang sedang kalian dengarkan? Apa yang sedang kalian makan? Apa yang sedang kalian pegang? Buku apa yang sering kalian baca? Nah, ini digunakan kata tanya apa. Tuh. Ya kan? Coba kita lihat gambarnya. Apa yang sedang kalian dengarkan? Berarti ya jawabannya sesuatu hal. Oh, aku mendengarkan tilawah. Aku sedang, misalnya ada pertanyaan, kalian sedang apa? Aku sedang belajar secara online. Misalnya begitu. Nah, menarik kan? Iya, jadi apa termasuk kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Jelas? Oke, kemudian ada anak laki-laki lagi. Dia bilang, "Di mana alamat rumah kalian?" Nah, kalau ada kata tanya di mana, berarti ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Di mana letak SD Islam Ibnu Hajar Mandiri? Di mana letak perumahan Dukuh Zamrud? Di mana tadi kamu simpan sepatuku? Di mana kamarnya Hendar? Di mana orang tua kalian bekerja? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Tempat. Di mana kalian mandi? Di kamar mandi. Di mana kalian sholat? Di masjid. Di mana kalian sekolah? Di Ibnu Hajar Mandiri kan gitu. Jadi kata tanya di mana adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan
tempat. Oke, mantap jiwa. Jelas ya? Nah, sekarang tugasnya kalian baca dulu halaman 55. Di situ ada cerita. Ceritanya menarik meskipun ceritanya nggak panjang, tapi menarik. Setelah kalian baca halaman 55, kemudian kalian kerjakan halaman 56, langsung di buku paket yang Ayo Menanya. Kalian boleh berikan contoh kalimat atau kata tanya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu teman-teman semuanya. Gampang kan ternyata belajar? Oke, barakallahu fikum. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya kepada Ustadz Hendar. Kalau ada yang belum jelas, ada yang masih bingung, ada yang masih Ustadz, aduh tadi kayaknya penjelasannya kurang. Aku mau nanya gitu, boleh silahkan ya. Pokoknya belajar dibikin nyaman, dibikin asik ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya di kolom komentar. Barakallahu fikum. Semangat terus belajar ya.